Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mugan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif. Dan perkenalkan beliau berdua, Ibu Jurniati SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Hamlaini SPD MM sebagai pengajar praktik. Berikut ini rancangan aksi nyata, pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah yang telah saya susun. Yang pertama, tujuan. 1. Menumbuhkan karakter murid melalui penanaman budaya positif di sekolah. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab murid melalui kesepakatan atau keyakinan kelas. 3. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid melalui segitiga restitusi. Latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai guru hendaknya dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Dalam menuntun anak, budaya positif sangat diperlukan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memahami dirinya, bergerak atas dasar perintah hati, bukan karena orang lain. Penerapan budaya positif di sekolah bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang biasa dilakukan di sekolah yang bernilai kebajikan. Selanjutnya, kita dapat membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki motivasi intrinsik. Tolak ukur dari aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, tersusun kesepakatan kelas dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. 2. Tercipta kemandirian murid dan memiliki rasa tanggung jawab. 3. Murid memiliki sikap disiplin diri. 4. Guru dan murid dapat melaksanakan budaya positif dan memiliki motivasi intrinsik. Lini masa tindakan. 1. Saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. 2. Menyampaikan kepada rekan sejawat terkait rencana diseminasi aksi nyata modul 1.4. Kemudian membuat kesepakatan kelas bersama murid dan melakukan kegiatan yang sudah dirancang bersama kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang saya butuhkan adalah kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam menerapkan budaya positif. Kedua, kolaborasi dengan orang tua atau wali murid untuk menanamkan budaya positif di rumah. Dan yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Berikut ini dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Runta SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 34 Oku. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 34 Oku. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 34 Oku dalam rangka acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Sri Rezeki SPDSD. Bapak Ibu hadirin, untuk mengambil berkah pada acara kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Suwarno. Kepada Bapak Suwarno kami persilahkan.
Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan sepatah dua patah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 34 Oku kepada Ibu Runta, SPDSD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang lab SD Negeri 34 Oku dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Sri Rejeki yang telah memprogramkan satu kegiatan yang akan diimbaskan kepada kita, di mana beliau mendapatkan di Tugas. Di calon penggerak Ya, tugas pemaparan. guru penggerak angkatan ke-7 dari SD negeri kita, yaitu Ibu Sri Rejeki. Semoga ilmu yang didapatkannya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini beliau akan memaparkan yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya ya sekolah kita SD Negeri 34. Apa maksud dan tujuan serta isi ini kita akan ikuti. Kalau sudah diikuti, diharapkan akan diterapkan, dilaksanakan untuk anak didik kita dan juga untuk diri kita sendiri. Budaya positif sangat tinggi sekali nilainya. Karena dengan budaya positif ini, insya Allah anak-anak kita kedepannya juga berpikiran maju dan juga berpikiran positif. Akan dilaksanakan di kehidupan mereka sehari-hari, akan diterapkan. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita contohkan, semoga bermanfaat bagi mereka, terutama anak-anak kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ikuti penjelasan nanti dari Ibu Sri Rejeki. Apabila ada yang kurang jelas, kita sama-sama tanya dengan Bu Sri Rejeki agar sampai di rumah nanti tidak ngambang. Apa ya itu maksudnya? Apa itu tujuannya kok diadakan seperti ini? Sekali lagi pada Bu Sri Rejeki, semoga sekarang ini modul 1 sub 4 Ya. Semoga modul-modul yang akan datang sukses semuanya. Kalau tidak salah ada 3 modul yang harus diselesaikan oleh Bu Sri Rejeki. Pekerjaannya sangat berat, tapi manfaatnya sangat banyak. Yang saya tahu baru Ibu Sri Rejeki dan Ibu Aryana, baru 2 orang.
baru 2 orang di Lubuk Raja ini sebagai calon guru penggerak. Untuk kepala sekolah saya dengar belum ada yang lulus ya, untuk kepala sekolah. Jadi untuk kepala sekolah belum ada yang berhasil, gagal semua kami. Jadi siapa tahu nanti ibu-ibu yang lain, Bu Sri Rezeki lanjut nanti sampai ke kepala sekolah atau sekolah penggerak. Itu sangat banyak manfaatnya. Seperti teman saya itu, dana-dana untuk sekolah itu banyak nanti dikucurkan kalau ada guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Itu keuntungannya banyak. Jadi jangan dianggap suatu beban, Ibu Sri. Semoga lanjut lancar, sukses. Dan ikuti juga nanti yang muda-muda, terutama ya Bu Iin. Kalau kita sudah habis masa, jadi tidak bisa lagi mati pajak, kadaluarsa. Jadi yang muda-muda seperti Ibu Dija, Ibu Desti, kemudian nanti nyusul juga Ibu Desi, ya Bu Desi kan nanti juga dia akan mengikuti. Jadi guru penggerak ini tidak hanya PNS, ya, P3K juga bisa ikut. Jadi semoga SD Negeri 34 untuk kedepannya lebih maju lagi dari sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ikuti dengan seksama. Semoga apa yang diinginkan oleh Bu Sri Rezeki tercapai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Rezeki SPDSD. Kepada Ibu Sri Rezeki SPDSD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mulai menyampaikan apa yang menjadi tugas saya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin kepada kami untuk memberikan materi apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4. Kepada Bapak Ibu yang lain saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Harusnya ini sudah pulang, tapi terima kasih sudah membersamai saya untuk kita sama-sama belajar. Ya Bapak Ibu, jadi di sini kita sama-sama belajar. Baik, untuk awal saya ucapkan salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Di sekolah kita supaya lebih baik lagi. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan, untuk menyampaikan pemahaman apa yang sudah saya dapat dan sudah saya terapkan di kelas saya. Judulnya pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Jadi modul 1.4 itu judulnya budaya positif. Pengimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi kami disarankan itu untuk mulai dari kelas kami dulu, baru nanti berbagi dengan teman-teman untuk melakukan juga. Nah, perkenalkan ini Ibu fasilitator kami, Ibu Jurniati SPD MPD. Beliau berasal dari Sulawesi. Sedangkan Ibu Hamlaini SPD MM adalah pengajar praktik saya.
beliau bertugas sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 2 Oku. Nah, yang pertama materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Jadi di dalam modul budaya positif ini ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Kemudian, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yang kelima ada posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi, atau nanti lebih lanjut kita belajar tentang segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, kita sharing. Sebelumnya kita berpikiran kalau disiplin itu berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Waktu. Apa lagi? Ketepatan. Apa lagi? Kesesuaian. Ya, disiplin tentang kedisiplinan, tentang kepatuhan ya Bapak Ibu. Ya, itu yang ketaatan, tentang hukuman. Jadi itu yang selama ini kita pahami tentang kata disiplin. Di sini disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau tidak melakukan disiplin ada hukuman. Nah, yang kedua, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misal siswa mengikuti apa yang diperintah guru. Selama ini yang kita lakukan ya. Yang kemudian yang selanjutnya menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita selama ini mungkin kita juga merasa dan anak-anak kita juga pasti merasa kalau sudah berkaitan dengan kata disiplin pasti di pikirannya ada rasa ketidaknyamanan karena tadi ada hukuman. Kemudian Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukan hukuman, bukan tidak nyaman, tetapi artinya adalah belajar. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai kebajikan kita masukkan di negara kita itu masuk ke profil pelajar Pancasila yang sudah kita sampaikan juga setiap hari kepada anak-anak kita. Inilah nilai-nilai kebajikan yang hendak kita capai, yang hendak kita tuju untuk murid-murid kita. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkolaboratif, ya maaf itu salah ketik. Kemudian kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang hendaknya bisa dicapai oleh anak-anak kita. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Inilah motivasi. Motivasi itu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ini dikenalkan ada 3. Yang pertama, teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya motivasi ini
seseorang melakukan motivasi ini, dia berpikir, kalau saya tidak melakukan, saya bakal diapakan ya? Saya bakal mendapat hukuman apa? Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau di motivasi yang kedua ini, seseorang atau individu berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, saya dapat apa ya? Saya diberi apa ya? Siswa pun banyak yang mempunyai motivasi ini. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang nantinya akan kita tuju, akan kita biasakan supaya kita dan anak-anak kita memiliki motivasi yang ketiga ini. Bukan karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman, bukan karena adanya imbalan atau penghargaan, tetapi motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Tidak karena paksaan, tidak karena penghargaan. Nah, yang motivasi pertama dengan kedua tadi itu bersifat eksternal atau motivasi yang dari luar. Ya, ada faktor dari luar. Kalau saya nanti tidak melakukan, saya bakal dihukum. Saya akan dihukum. Kalau yang kedua, kalau saya melakukan ini, nanti saya dapat apa ya? Saya dikasih apa ya? Nah, itu. Kalau yang ketiga ini tulus dari diri kita. Nah, inilah yang akan kita tuju. Selanjutnya, tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Mungkin kita pernah melakukan, ya, bukan hanya sekali dua kali, mungkin ada yang penghargaan, ada yang hukuman, ya Bapak Ibu. Nah, hukuman kalau ini kita lakukan kepada anak atau kepada individu, inilah yang akan diperoleh ada rasa sakit. Walaupun tidak nampak dia nangis, tidak, ya, tapi pasti ada rasa tidak nyaman juga. Kemudian pasti akan takut dengan kita, dengan guru yang menghukum. Kemudian bersifat memaksa, karena kalau hukuman kamu harus ini, tidak ada toleransi. Kemudian menyembunyikan kesalahan karena takut, karena nanti merasa tidak nyaman, dia tidak mau jujur. Kemudian dia menjadi rendah diri. Itulah yang akan didapatkan oleh anak yang mendapatkan hukuman. Kemudian penghargaan. Mungkin sebelumnya kita berpikir untuk memberikan penghargaan kepada anak itu baik, memotivasi anak supaya lebih semangat belajar. Tetapi di sini ada negatifnya juga. Coba kita bahas satu persatu. Anak yang mendapatkan penghargaan ini juga tidak efektif. Ya, kemudian bisa merusak hubungan. Merusak hubungan di sini jika ada anak A misalnya diberi hadiah, maka ada anak yang B tidak, dia akan merasa cemburu, iri hati. Nah, itu akan merusak hubungan yang tadinya teman, akan terjadi ketidaknyamanan antara dua anak tadi. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi selain tidak efektif, merusak hubungan, juga akan mematikan kreativitas. Bagi anak-anak yang tidak pernah mendapat penghargaan, ya sudahlah, pasti ya itu lagi yang dapat penghargaan. Nah, seperti itu. Dia tidak mau berusaha. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang memang di rapot sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu sistem ranking. Walaupun di kelas masih ada wali murid yang minta, Bu, urutan rankingnya, pasti seperti itu. Nah, ini juga tadi juga di kelas saya ada yang minta disebutkan, jadi ya sudah saya bacakan. Nah, menghukum dengan sistem rankingnya sama seperti tadi, mematikan kreativitas. Anak yang ranking dia akan senang, gembira. Tetapi di sisi lain ada anak yang tidak mendapat ranking dan banyak yang tidak mendapat dibanding
yang dapat, ya. Nah, itu akan menghukum yang tidak dapat ranking. Kemudian merampas hak menghormati dirinya. Nah, jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan karena dia ingin maju, saya ingin bisa, tidak, karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Selanjutnya, kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang kita masuk ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, apa bedanya dengan hukuman? Sudah ada perjanjian, sudah ada obrolan sebelumnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu telat, kalau kamu terlambat, harus menggantikan waktu yang hilang tadi pada saat jam istirahat. Itu konsekuensi. Nah, pada konsekuensi ini juga anak yang diperlakukan dengan konsekuensi ini juga merasa tidak nyaman, tetapi tidak seperti penghukum tadi, karena dia lebih apa ya, ada negosiasi, sudah ada perjanjian antara guru dengan murid. Jadi dia sudah tahu, iya, sudah ada kesepakatan, kalau saya ini nanti saya harus melakukan ini, saya terlambat harus menambah waktu jam saat istirahat, jadi istirahat saya berkurang, seperti itu. Ya, kemudian penguatan jangka pendek. Memang sesaat itu dia menyadari, oh ya, saya salah, saya ini. Tetapi itu hanya berjalan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring. Harus diingatkan guru, harus diomongi lagi oleh guru, ya. Kemudian stimulus respon. Tidak berasal dari dirinya, ya, masih tergantung dengan orang lain, dengan guru tadi, ya. Kemudian murid menghormati peraturan, ya, karena di konsekuensi itu sudah ada peraturan, sudah ada kesepakatan. Dan yang terakhir, anak kehilangan hak, waktu jeda, dan penahanan. Di situ karena mungkin terlambat, dia menggantikan waktu terlambatnya. Nah, seperti itu. Ya, waktunya istirahat, tidak istirahat. Kemudian yang terakhir, restitusi. Nah, restitusi ini menguatkan murid jangka panjang. Restitusi ini menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak, yang murid sendiri yang kita ajak, kita dorong untuk mencari solusinya. Nanti ada contohnya, nanti saya perlihatkan, mudah-mudahan speakernya on. Kemudian masalah terpecahkan. Dengan menggunakan restitusi, masalah anak ini akan terselesaikan dan anak sendiri itulah yang mencari solusinya. Kemudian murid bertanggung jawab, karena dia yang mencari solusi, maka dia kemungkinan besar bertanggung jawab. Karena kamu mau apa, nak? Nanti kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki ini? Dia sendiri yang menyampaikan, yang menentukan. Kalau misalnya belum pas, kita giring supaya pas. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Sudah pasti, karena dia sudah menentukan apa yang mau ia lakukan, maka akan timbul kesadaran dari dirinya dan bisa menghormati orang lain. Dan restitusi ini masuk ke teori kontrol. Dia yang mengontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki diri. Jadi dia sudah tahu kesalahannya, dia tahu cara memperbaikinya, dan harapannya anak lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri. Itu restitusi. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, tadi sudah kita coba tentang restitusi. Pengertian restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia sendiri yang menyelesaikan, dia kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya tanpa rasa malu, tanpa rasa rendah diri. Kalau kita melakukan restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita saat melakukan restitusi itu tidak mencari-cari kesalahan. Nanti anak sendiri yang mengeluarkan, ia menyadari kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi saat melakukan restitusi, guru menawarkan, bertanya kepada anak bagaimana cara menyelesaikannya. Tidak seperti hukuman atau konsekuensi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lihat dirinya. Anak itu butuh apa? Ya, nanti ada materi tentang kebutuhan. Kebutuhan apa yang belum saya penuhi? Nah, itulah yang harus dipenuhi, dicari penyelesaiannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misal ada anak-anak yang usil di kelas, itu karena mungkin dia tidak senang dengan pelajarannya atau tidak maksud atau tidak suka lah. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka dia mencari kebutuhan yang lain lagi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Dengan dia usil, dengan dia lari, dengan dia jalan ke sana kemari, itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dengan restitusi ini anak akan bisa menyadari kesalahannya, bisa memperbaiki kesalahannya, dan tahu saya ini mau apa, saya ini mau jadi orang yang seperti apa. Itu tujuannya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, tidak mencari masalah atau kesalahannya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setelah selesai masalah yang dialaminya, dia akan kembali ke teman-temannya tanpa ada rasa malu, karena dia sudah menyelesaikan sendiri. Tentunya dengan dibimbing oleh guru. Guru sebagai fasilitator. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Kalau hukuman itu tidak nyamannya lama, jangka panjang, pasti bapak itu, ibu itu aku ndak nah, seperti itu, karena pernah dihukum. Kalau konsekuensi, dia sudah sadar, iya, nanti saya kalau tidak mengerjakan PR, saya disuruhnya ini. Dia sudah tahu konsekuensinya atau penggantinya. Kalau restitusi, dia menguatkan murid jangka panjang. Sama dengan yang tadi ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada di posisi mana selama ini? Kalau saya jujur sebelumnya berada di teman dan pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, kamu ini kok gini sih nak? Nah, itu membuat anak salah, merasa bersalah. Pertama, penghukum. Penghukum ya, guru kalau bertindak sebagai penghukum, dia ketika anak melakukan kesalahan, dia langsung memberi hukuman. Mau anak itu terima atau tidak, tahu atau tidak, di waktu itulah dia mendapat hukuman. Ya, jadi dia dadakan, tidak ada rencana. Kalau konsekuensi bedanya dia ada
perjanjian atau kesepakatan. Tapi kalau hukuman dia langsung. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada yang pernah melakukan atau pada posisi pembuat rasa bersalah? Pernah ya? Contohnya seperti ini. Ani, bagaimana sih kamu, Nak? Masa nggak kasihan dengan ibu? Seperti itu. Itu membuat anak jadi saya salah nih. Seperti itu. Iya. Nanti kalau kamu seperti ini, ibu dimarah ibu kepala sekolah, Nak. Seperti itu membuat anak merasa bersalah. Itu salah satu kalimat yang menunjukkan bahwa kita berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau dengan penghukum itu tadi, guru dia menyampaikannya dengan tegas, dengan melotot, ya, bisa mukanya muka ekspresi marah tentu saja. Nah, anak pasti takut, tidak berani ngomong, ya sudahlah, rendah diri. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah tidak seperti penghukum yang ngomongnya kuat, melotot, tidak. Dia lebih datar, lebih lembut. Ya, tapi maksudnya ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman ini kita berbicara dengan murid dengan senyum. Jadi anak ya masih tidak merasa diberitahu, ya, tidak ada rasa takutnya. Nanya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini dia lebih di atas dari teman. Dia sudah punya konsekuensi jika anak melakukan kesalahan. Sudah ada tindakan yang untuk menggantikannya tadi. Ya, sudah ada kesepakatan. Nah, kita diharapkan ada di posisi manajer. Ya, di manajer ini kita menyelesaikan masalah itu, memperlakukan anak itu sebagai apa ya? Di sini kita tidak membuat anak itu merasa takut. Tidak membuat anak merasa kita sebagai teman, kita tetap ada jarak, ya. Tetapi kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Nanti ada langkah-langkah yang kita lakukan dalam posisi manajer ini dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu yang sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Belum. Ya. Oke, mudah-mudahan semester depan kita sudah membuat keyakinan kelas supaya anak-anak kita meyakini apa yang harus ia lakukan, apa yang ia inginkan. Yang pertama, dalam pembentukan keyakinan kelas, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan positif. Yang ketiga, itu hampir sama, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas kita atau di lingkungan sekolah kita. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini, kita sampaikan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tuju. Yang tadi ada beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, kreatif, apalagi tadi kolaboratif, berkebinekaan global. Nah, itu kita sampaikan. Nah, nanti anak kita beri kertas biar mereka menuliskan
Nah, nanti ditempel, kita siapkan kertas karton, kita siapkan sticky note, kertas yang warna sticky note ya. Nah, anak menuliskan di sana dengan kertas yang warna-warni, anak akan lebih tertarik, akan memilih dengan warna kesukaan. Yang biru ya, Bu saya biru, ya silakan kasih aja yang biru. Bu saya pink, kasih aja yang pink. Kemudian membuat keyakinan kelas ini menggunakan pernyataan-pernyataan positif, tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Seperti ini, jangan berlari-lari di kelas. Nah, sebaiknya diganti, berjalanlah dengan tertib di kelas. Atau jangan buang sampah sembarangan, diganti, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Tidak menggunakan kata jangan. Jadi anak itu tidak merasa dilarang, tidak merasa terancam, tapi akan melakukan dari hati. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak. Misal anaknya ada 20 atau 25, semuanya nulis. Terserah dia mau nulis apa, yang penting tentang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya semangat belajar, datang tepat waktu, kemudian saling menghargai, saling menyayangi. Nah, itu nanti kita masukkan, itu masuk ke yang mana? Ke nilai kebajikan yang mana? Kita giring. Nah, nanti kita setelah anak-anak maju meletakkan curah pendapatnya tadi, ditempel, kita baca, kita suruh baca, kita simpulkan. Ya, kan pasti ada 2-3 anak yang sama atau yang mirip. Nah, kita satukan. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya pasti misalnya yang berkaitan dengan kelas kita, rajin belajar, datang tepat waktu, ya, pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan kita, dengan kelas kita, dengan lingkungan kita, lingkungan kelas dan sekolah. Nah, yang keenam, semua warga kelas hendaknya, itu tadi, semua warga kelasnya, semua anak yang ada di kelas itu beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa dokumentasi ketika saya membuat kesepakatan kelas. Jadi yang pertama, berdiskusi dengan murid tentang peraturan, tentang keyakinan, tentang kesepakatan, tentang nilai-nilai yang ingin kita capai. Kemudian masing-masing murid memberikan pendapat dan yang terakhir menyimpulkan dan menempel keyakinan kelas di dinding. Kalau sudah ada yang membuat kesepakatan kelas, tidak masalah, diturunkan lagi. Kesepakatan kelas ini keyakinan apa, Nak? Seperti itu. Tidak masalah, melanjutkan saja. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6B yang kami buat bersama-sama dengan anak-anak. Yang pertama, keyakinan kelas 6B, kami murid kelas 6B sepakat. Itu seharusnya di situ dibubuhkan tanda tangan. Boleh tanda tangan ketua kelas dengan wali kelas, atau kalau mau lebih mantep lagi, lebih marem lagi, semua ya, setiap anak beri kesempatan untuk membubuhkan tanda tangan. Nih, kami saling menghormati dan menyayangi. Kami selalu meningkatkan disiplin, berbicara dengan santun kepada guru dan teman. Kami selalu semangat belajar. Kami budayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, kami budayakan menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini 6 ini dari di kelas 6B itu ada 15 siswa, dirangkum menjadi 6 ini. 6 kesepakatan. Nah, ketika anak melanggar, ada yang tidak piket, nah kita ingatkan saja. Nah, ini bisa berubah. Nanti misalnya ini tidak efektif, bisa kita buat kesepakatan lagi. Dan ini harus ada konsekuensinya juga. Kalau tidak melakukan ini, ada konsekuensinya. Jadi anak merasa punya tanggung jawab. Nah, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Anak melakukan
sesuatu itu karena ada tujuan. Orang pun, setiap orang melakukan sesuatu itu karena ada tujuan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan kebutuhan anak saja, tapi kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup apa? Makan, minum, tempat tinggal, ya, itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan rasa diterima, ingin disayangi, ya, itu kebutuhan yang kedua. Yang ketiga, kebebasan atau freedom, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang keempat, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang, ya, hiburan, healing, ya. Bukan hanya emak-emak dan bapak-bapak yang butuh healing, anak-anak pun butuh healing, ya. Iya, siap-siap. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya anak-anak yang tidak mendapatkan kebutuhan penguasaan ini di kelas, dia akan mencari penguasaan di luar kelas. Mungkin dia usil dengan temannya, atau dia maunya olahraga karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pada matematika atau bahasa. Dia senangnya olahraga. Nah, itu juga termasuk kesenangan, ya, anak. Misalnya senangnya pelajaran A, pelajaran B dia tidak senang. Ada yang senang gambar, ini bahasa enggak. Nah, yang awal anak bisa menerima pelajaran yang dia pelajari itu karena dia senang. Kalau dia sudah senang, pasti akan menerima apa yang disampaikan oleh kita, oleh Bapak Ibu guru. Kita masuk ke segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi yaitu langkah guru, langkah-langkah atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak, yang nantinya anak itu bisa kembali ke kelompoknya, menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka, bahagia. Dia tidak merasa ada perasaan yang hukuman dan semacamnya. Nah, langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3, dan ini harus berurutan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti saya tampilkan contohnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, dia melakukan ini karena dia mau memenuhi kebutuhan apa. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita sepakati yang ada di kelas kita itu, kita tanyakan sesuai atau tidak. Nah, kalau yang kamu lakukan seperti ini, nanti pasti anak akan menjawab tidak, Bu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Dia sendiri yang mencari solusinya, bukan dari guru. Kamu harus seperti ini. Nah, besok kamu harus seperti ini. Besok kamu datangnya jam ini. Nah, tidak. Kita misalnya ada anak yang terlambat. Ini kemarin saya praktekkan ke Arifin. Karena Arifin itu memang sering sekali terlambat, dan alhamdulillah mudah-mudahan selanjutnya juga sudah berubah. Seminggu yang lalu saya melakukan restitusi ini, dia langsung punya keinginan, ya, motivasi dari diri untuk berubah, tidak pernah terlambat lagi. Oke. Ya, bisa dicoba nanti Mbak Desti. Iya, nanti dipraktekkan. Nanti ada langkah-langkah dalam kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan pada saat kita di tahap menstabilkan identitas.
Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa salah. Nah, seperti itu. Kita tidak ngejudge, tidak menghakimi. Dengarkan dulu anak itu berbicara. Nah, terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya terlambat, ibu juga pernah terlambat. Nah, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu, misalnya dia bertengkar, ngambek dengan kawannya, iya dia membela diri. Nah, kita bisa mengucapkan itu, kamu berhak merasa begitu, tapi nanti ada lanjutannya, seperti itu. Kemudian bapak atau ibu, misalnya ibu ya, misalnya saya, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, Nak. Tapi tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi nanti anak digiring untuk mencari solusi sendiri, bukan kita yang menentukan solusinya. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kita tanyakan di sini, kamu ini mau jadi orang yang seperti apa? Apakah anak yang baik dengan teman, yang saling menghormati? Nah, sekarang sudah kamu lakukan belum? Nah, seperti itu. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Ini ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau misalnya dia gelutan ya, berkelahi, pasti dia ada alasan. Oh ya bu, ini tadi nganuin baju aku, sepatu aku dianu. Nah, itu alasan. Kemudian padahal kamu bisa, nah kita malah nambahin, padahal kamu bisa lebih lagi loh, bisa nonjok dia, bisa ini dia. Nah, itu validasi kebutuhan. Tapi, nah setelah itu dilanjutkan, tapi, nah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, nah, seperti itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dia berontak itu karena ada kebutuhan yang diganggu, mungkin kan ada kepuasan yang tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Ya, jadi ini kalimat-kalimat atau pernyataan atau pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam validasi kesalahan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tanya-tanya, nggak apa-apa kok, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu tadi ditanya, kenapa kamu nonjok si ini, nonjok si A, kenapa kamu lempar sepatunya si Alif, misalnya seperti itu. Pasti dia mengungkapkan alasannya. Nah, yang ketiga, langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, ini kembali ke kelas kita, ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, misalnya saling menghormati, disiplin, datang tepat waktu. Kita kembalikan ke keyakinan itu. Apakah sudah sesuai apa yang sudah kamu lakukan? Nanti anak yang menjawab. Nah, baru nanti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati gitu. Pasti anak akan mengingat. Karena jumlahnya yang tidak banyak tadi, itu akan lebih mudah anak untuk mengingat. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas kita ini maunya yang seperti apa sih? Apa yang sering berkelahi? Apakah kelas yang saling menyayangi, bergotong royong? Pasti dia akan menyebutkan yang sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, Bu. Saya ingin menjadi orang yang rajin, yang tidak terlambat lagi, yang datang tepat waktu. Dia akan menjawab seperti itu. Nah, nanti tinggal kita kuatkan lagi. Ini segitiga restitusi. Nah, di sini kesimpulannya, dalam kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Disiplin positif adalah cara yang dapat dilakukan untuk membentuk budaya positif, sehingga murid akan tumbuh sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan dapat merdeka, tumbuh mandiri dan bertanggung jawab.
Sini akan saya setelkan contoh penerapan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi Penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Arifin. Itu kalau penghukum, Pak. Kita sebagai penghukum. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan terlambat? Itu mamanya nih loh, nggak bisa jawab lagi. saya Dasar pemalas. Satu si kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Bersihkan WC. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali. Jangan jawab lagi deh. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi pembuat bersalah. Yang kayak itu kan dikatakan kalau yang tidak bisa ditegur oleh umuman tadi tetap ada berhasil sekolah. Saya dulu ini mungkin kalau saya ditegur dulu saya Ketahuan lagi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ini? Dia bisa tidak? Membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. oh itu bapak ibunya ya. Maaf Bu, Nunggu Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi. Tidak akan kuat lagi. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Acak kan ya. Maaf ya Bu. Maaf ya. Terlambat terus. Lambat bahasanya tapi tetap tekan kayak gini ya. Gimana Jadi rasanya lebih lembut ya. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Bersalah. gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. kalau posisi teman.
Pak Ripin. Lambat lagi. Arifin. Kalau ini dia cenderung senyum kayak dengan teman. Nah, Aduh, ketawa. Apa kamu tadi? Wah, sudah jam berapa, Rina? Lagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya udah bangunkan saya. Anaknya bisa senyum jawabnya kalau dia teman. Menyalahkan ibu kamu. Tapi ya, Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah menjawab tadi. Polisi makan Jadi biar persyaratannya tetap ada sini ya Bu. bisa jadi Pak. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar bikin seneng ibu. Saya Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, lebih ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. cuma guru kelasnya kan biasanya kayak gitu. Dengan guru lain lagi. Aduh, terlambat lagi. ibu kayak udah lagi. Contohnya nih Pak, membedakan itu tadi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Berapa kali? 5 kali Bu. Ada 5 ya. Ada 5 posisi kontrol. Malak dia terlambat terus. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa sama semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Demikianlah tadi 5 posisi kontrol yang sudah diperankan oleh Naren. Jadi dari 5 ini posisi manajer adalah posisi yang paling tepat, yang paling ideal untuk kita lakukan. Memang tidak bisa langsung ya, kita belajar berangsur-angsur. Dan hasil sekarang saya akan tunjukkan video yang segitiga restitusi. Sebentar lagi, udah siang. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu? Kenapa hari ini? Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain suami apa? Ya aku marah lah. Aku Tidak ada yang mantap loh. Bangun terlambat loh. Tidak ada yang mantap. Wah. Yang kata jangan tadi kan. Contoh misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu biasanya begitu kan. Jangan kita bukan hanya kita kan suruh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan artinya kata larangan kan. Nah kira-kira mana yang mengubahnya? Buang sampah kayak gimana? Itu kan ada juga yang kayak itu kan. Ada lagi kok besar. Ini yang anak-anak masih kecil, atau yang masih umuran. Kita kan kasih kata-kata jangan itu, ayo jangan bawa itu. Kan kita kan bilang. Nah kita mana mau ini? Kurangi Pak, iya, bantu jawab ya. Jadi kan ini sama dengan kita belajar lagi ilmu parenting Pak. Nah, itu cara parenting. Jadi memang harus diterapkan sebisa mungkin, jangan tuh gitu. Kata jangan cek kalau misalnya dia bereaksi yang menurut kita salah, kita diam tuh kayak sebisa mungkin diam kan dulu. Tapi memang kita dalam hati kita ya Allah, cek mana, cek itu kan. Nah gini loh kira-kira anak tadi kan umuran. Ada pasien kan, anak itu belum tahu apa bu. Nah kita tahu, nah kita ucapan kita kan sadari. Oh Cemi, sini nggak? Gimana yang di sini? Main pasir ya? Macam-macam bu. Kita contohnya kita kan anak itu akan kita takut dengan protokol. Maka ayo jangan ini. Kita kasih kalimat yang kalimat itu sebenarnya peraturan, tapi tidak berbau negatif. Kita jangan ke situ aja, jangan kotor. Kita bisa, nah ini tangan kotor, kalau sudah nanti dicuci dibersihkan. Kalau kita ke sini kayaknya lebih bersih. Tapi gini juga loh, gini. Jangan kemudian apa
ngerti juga. Nanti tidak boleh ini. Ya, tapi kalau dengan anak kecil kayak itu Pak, semakin kita larang biasanya semakin jadi. Makanya kita harus kasih kalian karena saya tambah penasaran dia. Ya, kamu cek ya, sering loncat-loncat di kasur. Kalau kamu mau bunyi, tambah senang dia. Maka hati-hati nak, pelan-pelan, jangan lari-lari, diam dia Pak. Jangan lari dari diam. Hati-hati ya, pelan-pelan. Kamu cek dia tegak-tegak, jalan Nah, kursi. Bu, itu yang pernah aku bayangkan. Nah, dia dapat tapi biarkan. Jangan, bapaknya juga enggak tuh. Jadi Nah, memang, oleh karena kita anak itu udah umur 4 tahun. jadi Tahu apa tadi? Oh, jangan. dia sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan awas, jangan awas. Itulah yang membawa kalimat yang sebisa mungkin kalau orang lain sekarang dikurangi Pak. Nah, itulah kalau menurut aku, itu kan artinya kebanyakan didikan dari orang tua di rumah itu. Supaya kan anak itu sampai di sekolah dia sudah paham apa yang kita maksud tadi. Ya Tapi makanya kalau itu kebiasaan dengan anak di rumah terus gitu, baru kita akan terapkan ini, akhirnya agak susah. Memang di sekolah juga ini sebetulnya kita itu disarankan itu harus berkolaborasi dengan orang tua, bertemu dengan wali murid, paling tidak pas lagi rapat atau awal masuk itu seharusnya memang Nah, dilakukan. ada lagi, Bu. Nah, ini kebanyakan anak murid itu dalam suasana ulangan ini sama sekali tidak ikut ketemu dengan bapaknya di jalan. Pak, saya tanya, serius mana? Lampu. Ini suasana ulang ada tahu Pak? Kan kita yang jauhnya mana orang tua itu kan? Saking orang tuanya yang tidak perhatian dengan anaknya, sampai anaknya ulangan pun tidak tahu. Jangan, tidak tahu aku Pak. Apa tidak akan kita? Oh itu. Ya dicari tahu dulu alasannya juga nggak disiplin itu apa. Ya nanti kita kalau misalnya kita tanya dengan orang tua, kita ketemu dengan orang tua yang kalau hubungannya jadi orang tua maka kita harus Ini pengalaman kok, Bro. ya itu belajar main. Supaya anak tuh kan lebih dekat dengan guru ini pengalaman. Semenjak saya waktu itu jadi murid juga, karena dari orang tua. Dia tanya, Bu, saya mau belajar dengan guru Mina. Oh, kalau Mina, boleh kata Mina. Nah, boleh. Kalau tidak bawa boleh, malu kata kami. Sehingga boleh. Nah, kalau sekarang tidak ada Bu yang kayak gitu. Tidak ada. Boleh tanya, saya tuh sudah banyak nanya. Tidak kecuali murid yang kayak gitu. Yang seperti itu memang sudah Artinya mengikuti zaman. Ada yang menarik dengan diumumkan guru sebelumnya dulu. Kita ini semakin lama semakin tidak akan dihormati. Baik orang tua, baik orang murid. Mungkin pemerintah tahu kan? Ya udah. makanya itu tadi kita disarankan untuk berkolaborasi dengan ada di sekolah-sekolah itu yang dia merapikan kelas itu undang wali murid Pak. Bapak-bapak ibu-ibunya diajak untuk ngecat untuk menghias kelas itu dengan wali muridnya karena itu sudah berkolaborasi. Kalau kita belum Belum kena kita gitu. bisa melakukan itu. Baru kali itu aja. Orang tua itu kalau kita ajak mau asal kita berkomunikasi dengan baik. Karena sekarang kita memang belum ajak ngobrol orang tua datang maunya mereka apa, maunya kita apa. Kalau kita diskusikan itu menurut saya bisa lebih baik lagi ke depan.
dan jangan bosan. Ini akan terus Iya, kita selalu berkolaborasi, kita belajar bersama, kita maju bersama. Karena ada pepatah kalau mau maju cepat itu berangkat sendiri. Kita mau bagus itu harus bersama-sama. Kalau mau cepat sendiri iya cepat, tapi kalau kita mau yang bagus kita harus bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mempunyai sedikit kesimpulan bahwasanya pemberi motivasi yang terbaik itu adalah dengan cara restitusi. Kemudian posisi terbaik kita sebagai posisi manajer dengan menerapkan pola segitiga restitusi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sri Rizky ini bermanfaat untuk kita belajar bersama demi kemajuan sekolah kita SD Negeri 34 Oku. Baiklah Bapak Ibu Guru, dengan berakhirnya pemaparan dari Bu Sri Rizky tadi, maka acara kita pada hari ini juga berakhir. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Sri Rezeki pada teman sejawat di SD Negeri 34 Oku sangat baik, mudah dipahami, dan memberi inspirasi pada guru yang menanamkan budaya positif pada siswa-siswanya dengan memberikan contoh-contoh yang sangat nyata. Teruskan dan semangat berkarya. Semoga berhasil dengan baik dan sukses selalu buat Bu Sri Rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza SPD. Saya wali kelas 6A di SD Negeri 34 Oku. Saya juga sebagai rekan sejawat dari Ibu Sri Rezeki SPD SD. Di sini saya berterima kasih sekali kepada Ibu Sri Rezeki SPD SD karena telah memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Selama ini saya menyadari bahwa dalam mengajar saya itu masih di tahap sebagai pemberi salah, pemberi kedua, dan juga ketiga sebagai teman. Seharusnya yang ideal itu untuk membudayakan sikap positif, disiplin positif itu seharusnya guru sebagai manajerial. Di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Sri karena saya menjadi tahu tentang segitiga restitusi dan memberikan kesepakatan atau keyakinan di kelas itu sangat penting, dan ilmu yang telah diberikan kepada Bu Sri akan saya terapkan di kelas saya di semester depan. Saya juga berterima kasih kepada Bu Sri sudah memaparkan dengan jelas, dengan singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kedepannya saya akan mengimplementasikan hasil yang telah Bu Sri paparkan itu di kelas saya sendiri, dan saya akan mencobakannya. Dan saya juga akan minta kolaborasi juga kepada Bu Sri untuk dalam penerapannya agar lebih baik lagi. Semangat untuk Bu Sri dalam menimba ilmunya di calon guru penggerak. Semoga berhasil dan dapat ditularkan pada kami guru-guru di SD Negeri 34 Oku supaya SD Negeri 34 Oku lebih sukses dan siswanya juga lebih semangat dan juga sukses untuk membudayakan sikap disiplin di sekolah. Selamat Bu Sri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dokumentasi aksi nyata pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semua
semua sehat ya. Ada teman kita yang tidak masuk hari ini, kita doakan supaya lekas sehat, lekas sembuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Silahkan. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Siapa yang mau pimpin tepuk semangat? Boleh, Bian. Tepuk semangat. Oke, supaya lebih semangat lagi kita kasih tepuk sukses. Siapa yang mau pimpin tepuk sukses? Oke, Niza silakan. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes! Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita minta pada Allah hari ini dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat kembali keyakinan kelas. Waktu itu kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya, masih ingat? Oke, nah hari ini kita matangkan lagi, kita tambahkan lagi dengan keyakinan kelas ya, hampir sama dengan yang kemarin. Nanti kita memberikan pendapat sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat yang kemarin itu. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita inginkan untuk kita lakukan di kelas kita ya. Nilai-nilai kebajikan, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Nah, kita setiap hari menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya, coba kita nyanyikan lagi. 3, 2, 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yes, gotong royong mandiri, bernalar kritis
kebajikan yang sekarang ini dikembangkan, dilakukan, dimasukkan ke dalam pembelajaran kita. Nanti setelah pembelajaran itu kita diharapkan bisa memahami, meyakini dan melaksanakan yang tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, ya, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sekarang kita buat lagi keyakinan kelas. Nah, sebelum kita ke keyakinan kelas, kita bicarakan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya apa budaya? Biasaan, pembiasaan, betul. Positif? Baik, ya. Berkaitan dengan kebaikan. Budaya positif adalah Pembiasaan baik. iya, pembiasaan yang baik dengan menerapkan apa? Tadi, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kita yakini, kemudian kita laksanakan menjadi budaya positif dengan melakukan disiplin positif, ya. Nah, sekarang kita akan buat, silakan kalian pikirkan apa yang kalian yakini, ya, untuk kemajuan kelas kita, ya. Nanti kalian tuliskan. Dalam membuat keyakinan ini kita menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu misalnya seperti ini: rajin belajar, semangat belajar, saling menyayangi. Tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Paham tidak? Jadi tidak menggunakan jangan malas belajar, ya. Kita gunakan kalimat yang positif. Bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau jelas, nanti ibu beri ini Inat, silahkan kalian tuliskan apa yang kalian yakini untuk kemajuan kelas kita yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Tulis. Nulisnya di belakang lemnya ya, jangan terbalik lagi. Sini. Silahkan. Tulis menggunakan kalimat positif. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang ibu pasang ini silahkan kalian tempelkan ke depan. Nanti ibu buatkan tulisannya di sini. Tidak lurus. Miring nggak, nak?
nanti ditempel di sini ya. Iya, Bu. Apa yang sudah kalian tuliskan, silahkan kalian tempel di sana. Boleh dari sekarang. Tidak usah berebut. Tidak usah berebut. Sudah? Sudah semua? Coba kita baca satu persatu apa yang sudah kalian tuliskan sebagai keyakinan kalian. Siapa yang mau membacakan? Boleh. Silakan. Ya, nanti gantian ya. Coba Syifa menuliskan apa? Osa menuliskan apa, Nak? Menghormati dan rajin belajar. Oke, terima kasih. Osa menuliskan menghormati dan rajin belajar. Sepakat? Sepakat. Oke, berarti kita harus meyakini bahwa apa yang dituliskan Osa tadi, menghormati dan rajin belajar itu sebagai keyakinan kelas kita, ya. Selanjutnya? Oke, boleh Bian. Tadi Bian sudah pengen maju. Sampai ibu salah sebut nama, Syifa. Mana Bian? Saling menghormati. Ya. Belajar dengan giat dan semangat. Oke, tepuk tangan. Jadi Bian menuliskan saling menghormati, sama dengan Osa tadi, saling menghormati ya, dan belajar dengan giat dan semangat. Siapa lagi? Boleh, silakan. Coba dibaca. Saling menyayangi dan saling menghargai. Saling menyayangi dan saling menghargai. Silakan duduk. Oke. Sepakat ya, kita harus saling menyayangi dan menghargai. Sepakat. Ayo, siapa lagi? Boleh, silakan Syifa. Mau lepas. Apa yang Syifa tuliskan? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, saling menghormati dan menghargai sesama teman. Bagus. Hampir yang sudah maju ini menuliskan saling menghormati dan menghargai sesama teman. Oke, Ibu setuju sekali. Ayo, yang lain? Boleh, Fitri. Saling menghormati teman. Oke, silakan duduk. Sama dengan teman yang lainnya. Ada yang saya beda dengan yang lain tadi, coba. Ada? Coba Ibu bacakan di sini. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Osa, menghormati dan rajin belajar. Fitri, saling menghormati teman. Dika, saling menyayangi dan menghargai. Saling menjaga kebersihan kelas. Oke. Saling menghargai dan menghormati seluruh teman. Oke. Saling menghormati dan saling menyayangi sesama teman, meningkatkan disiplin. Oke. Saling belajar dan menghormati, semangat belajar dan saling menghormati maksudnya ya. Saling menghormati dan saling menghargai. Oke. Belajar dengan semangat dan piket kelas dengan semangat. Oke. Saling menghormati dan belajar dengan semangat. Oke. Bagus sekali. Jadi, apa yang sudah kita tuliskan di depan menjadi keyakinan kelas? Sepakat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita yakini, kita lakukan dengan hati ikhlas. Tidak ada lagi piket, disuruh-suruh ya. Tidak ada lagi saling ejek dengan temannya, ya?
Karena kalau mengejek menghargai tidak? Tidak, ya. Tidak ada lagi yang diam-diaman, ya. Semuanya keluarga, semuanya teman, satu keluarga, ya. Jadi harus salingnya itu dalam hal kebaikan. Tadi sudah kita bahas, ya. Kebaikan, maka jangan salingnya itu saling menyingkirkan, saling ejek, ya. Sudah kita sepakati bersama bahwa inilah yang akan kita yakini dan kita laksanakan. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Nanti ini kita tempel ke dinding. Ya, boleh ditempel di sana supaya bisa kita lihat setiap hari. Kalau kita lupa, oh iya, apa sih yang sudah menjadi keyakinan kita, bisa dibaca lagi, diingat lagi, ya. Oke. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita tuliskan bisa kita lakukan dengan baik. Pagi Arifin. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik. Arifin tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Karena telat. Telat. Sering telat, ya? Nah, sengaja Ibu panggil. Sekarang Ibu mau tahu kenapa kok Arifin sering terlambat, ya? Arifin berangkat sekolah dari rumah pukul berapa, Nak? Pukul setengah 8. Kita masuk sekolah setengah 7. Masuk sekolah setengah 8. Berangkat sekolah setengah 8. Ya pasti telat, ya? Bangunnya jam berapa, Arifin? Setengah 5. Setengah 5. Terus kok bisa terlambat? Tidur lagi. Ya, oke. Baik. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat, ya. Bukan Arifin saja yang pernah terlambat, ya. Tetapi kita pastikan terlambat itu punya alasan. Kenapa kok saya terlambat, ya? Alasan Arifin terlambat kenapa? Alasannya tidurnya enggak tidur, sering malam terus. Oh, tidurnya malam. Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Tidurnya terlalu malam. Bangunnya? Kadang? Jam 8. Jam 8. Kalau sudah bangun jam 8 sudah nggak sekolah lagi, ya? Iya, makanya sering terlambat, ya. Oke, itu jadi alasan Arifin sering terlambat karena tidur larut malam, bangunnya kesiangan, ya. Nah, di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tidak mencari kesalahan Arifin. Ibu hanya ingin mencari solusi, ya. Bagaimana supaya Arifin besok lagi tidak terlambat, ya. Nah, menurut Arifin, keyakinan kelas mana yang belum Arifin lakukan kalau Arifin terlambat? Tidak jujur. Tidak jujur. Tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Disiplin waktu, ya. Kan kemarin sudah kita yakini bersama bahwa disiplin itu sangat diperlukan dan sudah kita sepakati bahwa kita harus disiplin, ya. Jadi itu. Nah, sekarang dari Arifin, solusi, apakah Arifin bersedia untuk memperbaiki? Iya. Bersedia? Sedia. Kira-kira apa yang akan Arifin lakukan untuk memperbaiki diri supaya tidak terlambat lagi, Nak? Tidurnya jam 9. Tidurnya jam 9. Iya, jangan jam 10, jangan jam 11. Kemudian bangunnya? Setengah 5 subuh. Iya, tapi habis subuh jangan tidur lagi. Kalau bangunnya subuh tidur lagi ya nanti bisa telat lagi seperti tadi cerita Arifin, ya. Ada siapa yang ada di rumah? Ada siapa saja di rumah? Bapak. Ada bapak.
Kakak. Ibu? Ibu. Ibu. Nah, nanti minta tolong sama ibunya. Ya, pesan, Bu, nanti bangunkan aku. Ya, pas subuh bangunkan aku supaya tidak terlambat sekolah. Iya. Bisa? Bisa. Oke. Kapan mau dimulai memperbaiki dirinya ini supaya tidak terlambat lagi? Besok. Besok. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa? Oke, berarti mulai besok Arifin tidak terlambat lagi, ya? Oke. Nah, setelah Arifin memperbaiki diri tadi, kira-kira Arifin itu mau menjadi orang seperti apa sih, Nak? Orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang Disiplin. tepat waktu, ya? Oke, baik. Terima kasih atas solusi yang diberikan. Mudah-mudahan besok Arifin sudah bangun pagi, semangat pagi, ya, tidak terlambat lagi. Semangat? Semangat. Oke, semangat? Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Arifin katakan bisa dilakukan mulai besok dan Arifin menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih disiplin lagi, ya? Iya. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Boleh kembali istirahat. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih atas perhatian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.